Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dan untuk kita semuanya, seluruh orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita lahir dan batin, melindungi kita dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Ala hadhihi ya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada perkataan Imam Al-Ghazali sebagaimana termaktub di halaman terjemah di halaman yang keempat, baris yang keempat dari bawah. Bagi yang belum ada buku, mungkin di sini ada sisa sedikit buku. Insyaallah nanti minggu depan akan saya pesankan lagi beberapa buku biar semuanya dapat memegang. Baik, di sana bapak-bapak bisa langsung membaca terjemahnya dan saya akan membaca, saya akan mengikuti sebagaimana yang ditulis Imam Al-Ghazali dalam kitab bahasa Arabnya, karena kalau yang diterjemah ini susunannya disusun sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Sudah ada beberapa yang dirubah. Baik, Imam Al-Ghazali mengatakan, wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatul ulama. Dan ketika itu syaitan membisikkan kepadamu tentang keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Maka di sini derajat para ulama ini kemarin sudah kita bahas, bahwa ketika kita sudah masuk dalam majelis ilmu, dalam jalan penuntut ilmu, setan akan membisikkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan derajat para ulama. Dan kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan syaitan membuatmu lupa dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan kejauhan. Jadi orang yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak bertambah, maka yang bertambah dari dirinya hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini ada yang mengatakan ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan ini perkataan dari Sayyidina Hasan. Tapi mananya benar? Orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengantarkan dia kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa dia hanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita butuhkan di masa kita sekarang adalah orang yang berilmu dan ketakwaannya semakin bertambah. Bukan orang yang berilmu tapi ketakwaannya tidak, akhirnya tidak ada manfaatnya. Akhirnya tidak ada manfaatnya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalaikan kita, melupakan kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Azab yang paling berat bagi seorang manusia di hari kiamat kelak adalah orang yang berilmu, alim, lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi,
akan tetapi Allah tidak menjadikan ilmunya bermanfaat baginya. Maka di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yansuru hadzal dina birajulin fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan orang yang ahli maksiat. Dengan orang yang ahli maksiat. Maka terkadang orang ahli maksiat itu menolong agama ini, akan tetapi itu tidak bernilai. Kenapa tidak bernilai? Karena ilmu yang dia miliki tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Artinya tidak menambah hidayah bagi dirinya sendiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan dari amal perbuatan yang tidak diangkat. Nah, ini amal perbuatan yang tidak diangkat. Nanti di pembahasan sebab kedua yang terakhir itu Al-Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis bahwa sebelum penciptaan dunia Allah menciptakan 7 malaikat. Malaikat pertama diletakkan sebagai penjaga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, sampai ke langit yang ke-7. Dan setiap hari malaikat itu melaporkan amal perbuatan manusia. Nyampe ke langit pertama ditolak. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ada yang sampai lewat ke langit ke-7, sampai dibawa kepada Allah dan didampingi oleh ribuan malaikat amal perbuatan tersebut. Tapi kemudian Allah mengatakan, saya memerintahkan kalian untuk apa? Bahasa kita screening lah sekarang. Bahasa kita screening atau PCR, ya kan? PCR bahwa ini ada coronanya, ada omikronnya. Nah ini enggak, ini screeningnya screening keikhlasan. Sampai ada yang sudah sampai dibawa kepada Allah, Allah mengatakan apa? Kalian saya perintahkan untuk memeriksa amal perbuatan yang ikhlas. Akan tetapi yang mengetahui isi hati hambaku hanya aku, kata Allah. Buat amal perbuatan ini, lemparkan ke wajah orang yang mengamalkan, karena dia tidak menginginkanku dalam amal perbuatannya. Itu artinya amal la yurfa, amal perbuatan yang tidak diangkat, tidak disampaikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal perbuatan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum? Kita tidak tahu, karena kita tidak punya orang dalam. Kemudian wa an qaulihi sallallahu alaihi wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, amal perbuatan yang tidak diangkat. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar. Maka di sini ada hadis yang mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar doa seorang hamba sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, semuanya dari yang haram. Semuanya dari yang haram. Semuanya dari yang haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari melalaikan kita, syaitan melalaikan kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi, aku berjalan di malam ketika aku diisrakan. Kalau di sana di terjemahan dituliskannya apa? Ketika aku melakukan Isra dan Mi'raj. Melakukan Isra dan Mi'raj. Memang Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, bukan? Rasulullah diisrakan dan di-Mi'rajkan. Bukan Rasulullah yang melakukan, tapi Allah yang melakukan untuk Rasulullah. Maka yang tepat adalah ketika aku diisrakan. Bi aqwamin, saya berjalan melewati sekumpulan manusia, sekumpulan kaum. Tuqradu shifahuhum, mulutnya digunting, bimaqari dominna, dengan gunting dari neraka. Fakultu, kemudian aku berkata, man antum, siapa kalian?
Qalu, mereka mengatakan, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Aku adalah orang-orang, kami adalah orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat baik, tapi kami tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang dari perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, akan tetapi kami melakukannya. Siapa ini? Ini orang yang berilmu. Ini orang yang berilmu. Dia memerintahkan kebaikan tapi tidak diamalkan, memerintahkan untuk menjauhi keburukan tapi dia melakukan. Fa iyyaka ya miskin, maka hendaklah kamu wahai miskin menjauhi apa? Antudzaina litazmirihi, engkau masuk ke dalam tipu dayanya. Tipu daya siapa? Tipu daya syaitan. Fayudalliyaka bihabli ghururihi, dan kemudian dia menjerumuskanmu dengan tali tipu muslihatnya. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah, celakalah bagi orang yang bodoh, yang jahil karena tidak belajar. Berapa kali celakanya? 1 kali. Jadi celakanya bagi orang yang tidak belajar hanya 1 kali. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah, dan celakalah bagi orang yang berilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya berapa kali? 1000 kali. Maka Imam Malik pernah ditanya oleh orang yang datang dari Irak. Pertanyaannya ratusan, tapi yang dijawab oleh Imam Malik hanya 7 kalau tidak salah. Dan itu titipan dari masyarakat ketika itu. Yang dijawab hanya 7. Kan aneh kan, Imam Malik ini imam besar, imam mazhab, tapi yang dijawab hanya sedikit. Kemudian Imam Malik menjawab, kenapa kok seperti itu? Dijawab oleh Imam Malik, saya tidak akan menjawab sebelum saya menimbang. Jawaban saya akan mengantarkan saya ke surga atau akan mengantarkan saya ke neraka. Kalau sekarang kita bagaimana? Saya waktu lulus, ini Al-Fakir, waktu baru lulus LC, ditanya oleh orang tua, ada tetangga yang menceraikan istrinya karena marah. Langsung dalam 1 majelis 1 waktu mentalak 3. Ini jatuh atau tidak? Kan dia marah. Saya gengsi lah kalau nggak tahu. Baru lulus, baru dapat ijazah, saya langsung jawab, nggak jatuh, nggak apa-apa karena marah. 3 tahun setelah itu kami masuk ke pendidikan kader mufti. Pendidikannya 3 tahun. Setelah itu kami baru tahu ternyata untuk mengetahui orang marah atau tidak itu ada ilmunya. Masuk ke ilmu psikologi. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disusun agar mengetahui dia marah benar atau tidak. Saya bingung ketika itu. Waduh, pertanyaan saya, jawaban saya salah kalau gini. Karena saya belum tahu dia marah atau enggak. Saya belum ngomong sama dia, saya belum ngobrol sama dia, saya belum menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa dia marah. Setelah itu saya langsung telepon orang tua, saya tanya, siapa yang nanya dulu 3 tahun yang lalu begini-begini? Aduh, saya sudah lupa. Ini gimana nanti di akhirat ini? Ini karena apa? Karena kesombongan saya. Karena saya belum belajar, kemudian ditanya karena sudah lulus dapat titel LC, ditanya nggak ngerti. Kemudian saya jawab sekedar dari buku-buku kutipan yang saya baca. Ternyata itu ada ilmunya untuk mengetahui itu. Ada namanya Ibnu Abi Layla, Muhammad Ibnu Abi Layla. Muhammad Ibnu Abi Layla ini seorang tabi'in, imam besar, dan beliau bertemu dengan 100 sahabat. Dan beliau pernah menemukan sebuah masalah, ditanyakan kepada seorang sahabat, tidak lain sahabat yang ditanya akan memalingkan pertanyaan tersebut kepada sahabat lain, sampai semuanya memindahkan mengoper.
Mengoper pertanyaannya ke sahabat yang lain sampai ke yang 100, dan yang 100 membalikkan lagi ke yang pertama. Kenapa demikian? Ini tanda dari keikhlasan para sahabat untuk menyampaikan ilmu. Dia merasa tidak memiliki hak untuk menjawab, tapi saudaranya yang lebih alim yang berhak untuk menjawab. Sampai kembali lagi ke yang pertama. Sekarang ada yang seperti itu. Maka terkadang kita harus pintar-pintar sekarang. Ketika bertanya sebuah masalah, terlebih itu masalah halal, masalah haram, tanyakan kepada satu orang. Bandingkan lagi dengan ini, bandingkan lagi dengan ini, bandingkan lagi dengan ini, bandingkan. Akhirnya kita akan menemukan mayoritas. Nah, mayoritas itulah yang akan mengetahui, oh ini ternyata yang benar. Terkadang kita harus seperti itu. Karena ilmu ini ada metodologinya yang harus diambil, harus dibimbing, praktek-prakteknya itu berubah-ubah. Maka terkadang kesombongan itulah yang mengantarkan kita kepada api neraka. Kemudian dilanjutkan, wa'lam, maka ketahuilah, annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwali, bahwa seseorang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu itu memiliki tiga kondisi. Ada tiga golongan, ada tiga kondisi. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Seorang laki-laki yang menuntut ilmu liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad, untuk menjadikannya sebagai bekal di hari kembali. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah wad darul akhirati, dan dia tidak meniatkan menuntut ilmu itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena akhirat. Fahadha minal faizin, maka orang penuntut ilmu ini termasuk dalam golongan orang-orang yang faiz. Faiz itu yang menang ya. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Seseorang yang menuntut ilmu agar menjadikannya sebagai alat yang membantunya dalam kehidupannya yang sementara. Dalam kehidupannya yang sementara. Contohnya siapa? Contohnya yang di depan. Di awal-awal pulang ke Jakarta, ketika butuh uang, undangan itu banyak, Pak. Banyak sekali yang undang. Kalau lagi butuh uang, artinya saya nyampaikan ilmu waktu itu niatnya amplop. Coba bayangkan, ini apa enggak setan yang bercover, Ustaz? Ini masalah majelis, masalah ilmu. Kami nuntut ilmu di Al-Azhar itu gratis. Beli tiket doang sama biaya hidup. Sudah dapat beasiswa, alhamdulillah bisa hidup, bisa beli buku. Itu artinya gratis semuanya. Kemudian kita jual itu di sini, kita tukar dengan amplop. Akhirnya Allah menegur apa? Setiap kali ada niat seperti itu, tiba-tiba 1 jam, 2 jam sebelum mengisi dipanggil guru kami, Kiai Haji Ahmad Marwasi di Kuningan. Kalau sudah dipanggil guru, tinggalkan. Sudah cancel. Akhirnya banyaknya seperti itu. Atau dipanggil yayasan. Dipanggil yayasan yang di Tebet. Akhirnya kalau sudah itu tugas, akhirnya sudah kita tinggalkan. Tapi ketika itu bersih hati kita, itu lancar. Kita tidak mengharapkan itu. Kita tidak mengharapkan itu. Maka terkadang pernah juga ketukar, amplopnya ketukar. Wah, diundang sholat Jumat nih. Sholat Jumat di Jakarta kan minimal sekian. Kalau isi di ini sekian, maka itu ujian. Mohon maaf, kami sampaikan, ada beberapa yang sampai kredit Alphard. Demi apa? Kalau ngisi bawa Alphard, malu dong masjidnya ngasih 500.000.
Itu ada, itu fakta. Saya ngisi pakai beat yang biasa saya pakai dipanggil Ustadz, ketika bawa Pajero dipanggil Kiai, padahal Pajeronya minjem. Itu masalahnya segimana? Masalahnya di hati. Masalahnya di hati. Dan itu ada. Kalau di dalam masjid seperti ini, di majelis taklim seperti ini, bagaimana nanti ketika kita di luar, dan itu memang di luar urusannya dunia. Bagaimana kita bisa bekerja, berangkat ke kantor, niatnya lillahi ta'ala? Bagaimana ketika hak kita tidak diberikan oleh orang, oleh kantor, oleh perusahaan, kita menuntutnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu hak kita. Jangan kira Allah ini lalai kepada orang-orang yang zalim. Gak apa-apa, saya zalim lagi, zalim lagi, zalim lagi. Itu istidraj namanya. Itu istidraj namanya. Allah memberikan kenikmatan agar apa? Agar menutup kita dengan su'ul khotimah di akhir. Sudah tak tutup di su'ul khotimah, kamu nanti. Siapa yang menjamin kita tobat di akhir? Tidak ada. Wa yanalu bihi al-izza wal jaha wal mala. Dan dengannya, dengan ilmu tersebut, orang ini dia mendapatkan izz. Izz itu kemuliaan. Wal jah, jah ini artinya kedudukan. Wal mal, harta. Mendapatkan kemuliaan, dianggap ini, dianggap itu, dianggap alim, mendapatkan kedudukan. Orang-orang kalau datang salaman gini, ciumin. Itu urusannya kita. Bukan kita melihat orang lain begitu, bukan. Bukan. Ini urusannya kita, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Wa huwa alimun bidzalika. Sedangkan dia mengetahui akan hal itu. Mustasyirun fi qalbihi rikakata halihi. Akan tetapi orang tersebut dia merasa memang ada yang lemah dalam dirinya. Wa fissata maqsadihi, dan buruknya niatnya, keburukan niatnya. Fahadha minal mukhatirin. Nah, ini termasuk dalam orang-orang yang dalam kondisi berbahaya, kondisi gawat darurat. Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Ketika maut mendahului dia, sedangkan dia belum bertobat, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam su'ul khatimah, penutup yang buruk. Gak ada yang tahu kan, kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, tobat dulu, atau kita meninggal belum bertobat atas amal perbuatan kita yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Karena dia masih muslim, maka nasibnya di akhirat kelak tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal. Dan ketika Allah menganugerahkan taufik kepada hamba tersebut untuk bertaubat sebelum ajalnya datang, wa adhafa ilal ilmi al-amal, tobat kosong, kemudian dia mengamalkan ilmunya, wa tadaraka ma farrata fihi minal khalali, dan kemudian dia menutupi kekurangan-kekurangan yang telah dia lakukan sebelumnya, sebelum taubat, iltahaqa bil faizin, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang menang dan beruntung. Ini golongan yang kedua. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki dosa, artinya bersih. Kalau bahasa kita sekarang, HP-nya diformat, Pak. Flash disk-nya diformat, komputernya diinstal ulang.
dihapus semuanya. Harddisknya diformat lagi. Format dari pertama artinya kosong. Virusnya sudah hilang kalau diformat. Jadi antivirus gak cukup kadang. Warajulun tsalitsun. Kemudian golongan yang ketiga adalah seorang laki-laki, seseorang istahwadha alaihi syaitan, yang dia sudah terpengaruh oleh syaitan, tunduk kepada syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal, dan kemudian dia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta. Wattafakhuru bil jah, dan membanggakan dengan kedudukan. Watta'azzus bi kathratil atba, dan kemudian dengan merasa mulia dengan banyaknya pengikut. Di sini memperbanyak harta. Ini kalau ustaz-ustaz, kiai-kiai itu bingung juga kalau sekarang. Keadaannya di bawah standar, dibilang gak mampu untuk menghadapi dunia. Tapi kemudian ada yang kaya raya, ternyata dia punya ilmu agama untuk nyari dunia. Ini kita serba salah sekarang. Karena apa? Karena kita menilai orang lain. Karena kita menilai orang lain, tidak menilai diri kita. Maka ini introspeksi bagi diri kita sendiri, yaitu menjadikan ilmu sebagai untuk memperbanyak harta, menyombongkan kedudukan, dan merasa mulia dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu bi ilmihi kullama dakhala, dia masuk dengan ilmunya itu setiap pintu dunia dia masuki. Roja'an ayyaqdiya minad dunya wa qarahu, dengan harapan agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan dunianya. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanin littisamihi bisimatil ulama. Akan tetapi bersamaan dengan itu, dia merasa bahwa dirinya itu memiliki posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, littisamihi bisimatil ulama, karena dia menunjukkan sifat-sifat ulama. Contohnya apa? Pakai pakaian. Ini pakaian Maroko. Ulama-ulama Maroko pakai pakaian seperti ini. Jadi saya pakai ini, kemudian saya niatkan biar dianggap ini naskah gurunya dari Maroko, dia mewakili gurunya di sini. Nah, kalau sudah seperti itu artinya apa? Artinya dia mengcover dirinya dengan pakaian para ulama dan sifat-sifat para ulama. Wa tarsumihi bi rusumihim fi ziyyi wal mantiq, dan kemudian dia menghiasi dirinya dengan pakaian para ulama, dan cara bicaranya pun mengikuti para ulama. Ma'atakalu bihi ala dunya zahiran wa batinan. Akan tetapi dirinya sebenarnya sedang bergelut dengan dunia lahir dan batin. Lahir dan batin isinya dunia. Fahadha minal halikin. Maka orang ini, golongan yang ini, manusia yang ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang binasa. Wa minal hamqa al-maghruri, dan bagian dari orang-orang yang bodoh yang terperdaya oleh syaitan. Idh ar-raja'u munqati'un an taubatihi. Karena apa? Karena harapan telah terputus, harapan agar dia bertobat telah putus. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena apa? Karena dia menyangka bahwa dirinya bagian dari orang-orang yang baik. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, sedangkan dia lalai dari perkataan, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun.
Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk ke dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal ahwafu alaikum minad dajjal. Saya selain kepada dajjal ada yang lebih saya takutkan dari kalian. Fakilah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu? Siapa dia yang wahai Rasulullah? Faqala ulama usu', ulama yang buruk. Ulama yang buruk. Jadi ulama itu ada yang buruk. Maka kita tidak bisa menilai secara zahir tanpa batin, itu tidak bisa. Jadi melihat itu harus dengan kacamata lahir, kacamata batin, agar kita mengetahui itu. Bukankah saudaranya Imam Al-Ghazali, yaitu Ahmad Al-Ghazali, tidak mau bermakmum di belakang Imam Al-Ghazali? Karena apa? Karena niat di hati Imam Al-Ghazali. Kita nunggu ditegur seperti itu, kita mau tobat? Jangan sampai. Jangan sampai, kita tobat dari sekarang. Kita tobat dari sekarang. Dan itu ada. Kita tidak ada sekarang Rasulullah. Rasulullah enak. Kalau Rasulullah mengatakan, khusyuklah kalian sholat, karena saya melihat kekhusyukan sholat kalian, kan enak. Kalau saya mengatakan seperti itu, bukan sawu sufufakum nanti sholat isya, saya bukan rapatkan softnya isi yang kosong dulu gitu. Bukan itu. Saya nyampaikan, sholatlah yang khusyuk, karena saya melihat kekhusyukan sholat kalian. Wah, dukun nih. Pasti seperti itu. Karena apa? Karena tidak ada lagi Rasulullah. Kalaupun ada yang bisa melihat seperti itu, harus japri dan tidak boleh disebarluaskan, dan harus pakai isyarat, tidak boleh langsung. Tidak boleh langsung. Karena apa? Karena itu rahasia Allah yang harus dijaga dan tidak boleh dibuka. Hanya boleh diisyaratkan. Bukankah kita ketika ada lampu merah di perempatan, kita tidak boleh berjalan? Apa butuh polisinya langsung, sudah merah ya, kalian berhenti dulu? Kan nggak butuh. Kita cukup menggunakan isyarat. Isyarat itu hanya bisa dipahami dengan hati, dengan batin, tidak bisa dengan ucapan. Tidak bisa dengan ucapan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin kita cukupkan sekian. Masih ada waktu 10 menit. Ini mohon maaf karena pengantarnya, para ulama pun mengatakan sebenarnya membaca pengantar itu sudah sama dengan membaca ringkasan dari buku tersebut. Tanpa membaca ringkasan, tanpa membaca pengantar, kita tidak akan paham maksud dari penulisnya. Sebagaimana kita tidak bisa menggunakan HP tanpa kita menggunakan petunjuk buku yang ada di dalamnya. Makanya agak lama sampai beberapa kali pertemuan. Mohon maaf atas itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, ada Bapak Sanderson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, makanya Ustaz, di dalam hal mencari ilmu kan bahwa mencari ilmu itu dibagi 3 kelompok. Kalau yang kelompok pertama sudah jelas bahwa itu adalah menuju ke akhirat, berarti sudah sujud betul. Yang 2 dan yang 3 ini kira-kira sama-sama mirip. Apa beda antara 2 dan 3? Karena 2 dan 3 itu tidaklah duniawi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Apa perbedaan antara golongan yang kedua dan golongan yang ketiga? Golongan yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu, niatnya untuk mendapatkan dunia,
untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kemuliaan dengan banyaknya pengikut atau sejenisnya, tapi di dalam hatinya dia merasa ada yang salah di niatnya. Dia masih merasa ada yang salah. Kok saya salah ya? Kok saya setiap kali niat mengisi ilmu itu demi amplop ya? Masih ada seperti itu. Ini Allah uji kita. Masih ada perasaan seperti itu. Dan itu setiap kali bisa muncul, bisa pergi. Bisa muncul, bisa pergi, bisa muncul, bisa pergi. Karena apa? Karena kita bukan nabi. Ini kelompok yang kedua. Sehingga dia tergantung di akhirnya. Bisa jadi Allah membukakan pintu tobat, akhirnya dia bertobat. Kemudian dia mengamalkan ilmunya, akhirnya dia husnul khatimah. Tapi Allah tidak memberikan tobat kepada dia, tidak membukakan pintu tobat, akhirnya dia meninggalnya apa? Meninggalnya bisa su'ul khatimah. Tapi bisa juga tidak su'ul khatimah, artinya masih dalam keimanan. Kalau masih dalam keimanan artinya banyak dosa-dosa yang dia lakukan yang harus dihisab nanti di akhirat. Kalau sudah dihisab di akhirat, terserah Allah mau mengampuni atau tidak. Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, dia menuntut ilmu memang niatnya untuk dunia, dan dia merasa dia mulia di sisi Allah. Dia merasa mulia di sisi Allah karena pakaiannya, karena perkataannya, karena tutur katanya, karena logikanya, karena kemampuannya dalam membawa, menyampaikan, sehingga bisa menghipnotis semua orang. Nah, dia merasa seperti itu. Selain itu juga dia merasa dia sudah perwakilannya Allah, dia mulia di sisi Allah. Apa yang bisa diharapkan? Yang ketiga ini adalah ulama su. Ulama yang buruk. Ulama yang buruk. Maka nanti akan dilanjutkan bahwa yang ketiga inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW dari Dajjal. Kenapa? Dia hanya bisa mengarahkan dengan ucapannya, tapi tidak bisa mengarahkan dengan amal perbuatannya. Sedangkan masyarakat awam yang dilihat adalah apa yang dia contohkan. Berdakwah dengan amal perbuatan itu lebih diikuti daripada berdakwah dengan omongan seperti ini. Maka ini golongan yang ketiga yang tidak bisa diharapkan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa